Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, akan kami bacakan warta lisan. Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu 1 November 2020. Kebaktian pada hari ini, Minggu 1 November 2020, dilayani Pendeta Marta Heni Yulianti. Kami Majelis Jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Pemberitahuan kegiatan gereja. Perkenankanlah kami menyampaikan informasi kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan dan simpatisan yang berkaitan dengan kehidupan gereja. Dengan mengamati dan mempertimbangkan situasi yang berkembang serta masukan-masukan dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat dalam persidangannya tanggal 12 Oktober 2020 memutuskan akan memulai kembali kegiatan gereja sebagai berikut. 1. Pemahaman Alkitab dalam bentuk tatap muka langsung bertempat di Aula GKI Pahlawan Magelang pada hari Selasa 3 November 2020 pukul 17.00. Yang kedua, persekutuan muda remaja dalam bentuk tatap muka langsung bertempat di Gedung GKI Pahlawan Magelang pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 18.00. Direncanakan juga untuk dimulai kembali persekutuan dewasa muda pada hari Sabtu pukul 18.00. Kedua kegiatan di luar hari Minggu yang akan dimulai ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, kegiatan yang lain belum dimulai. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dukungan segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan Magelang dan simpatisan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada segenap anggota Jemaat GKI Pahlawan Magelang bahwa pada saat ini masih dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19. Maka dalam kebaktian ini dimohon segenap anggota jemaat dan simpatisan mematuhi protokol kesehatan dan kebaktian hanya dilaksanakan satu kali pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp GKI Pahlawan Magelang. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Kami sampaikan kepada para tamu, terlebih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Atas nama segenap Jemaat GKI Pahlawan Magelang, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai, kami undang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ada, itu semua karena kasih-Nya. Karena itu kita patut bersyukur kepadanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita memuji Dia. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan kajamu, kasih setiamu
kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu. Kasih setiamu turun temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Kebaktian ini terjadi karena pertolongan datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan nanti jemaat yang akan menyaksikan di rumah masing-masing. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah dan mengawali ibadah kita. Saudara-saudara, dunia dengan segala kemegahannya menjadi daya tarik dan arus yang begitu kuat yang menyeret orang percaya untuk mengikutinya. Kita menjadi takut untuk berbeda dari dunia. Dengan menjadi pengikut dunia, maka kita kehilangan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dengarkanlah kehendaknya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sambut dengan menaikkan pujian. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita melihat kembali kehidupan yang telah kita jalani selama ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Marilah dengan jujur dan terbuka kita mengakui bahwa kehidupan kita telah cemar karena dosa-dosa kita. Marilah secara pribadi kita berdoa, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Kami menundukkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar betul bahwa dunia menjadi orientasi hidup kami. Kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami paham apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup untuk kami terapkan. Tetapi kenikmatan dan kebahagiaan dunia seringkali lebih kami utamakan. Karena itu saat ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami. Jika kami seringkali mengukur keberhasilan dengan apa yang dunia tawarkan dan bukan apa yang Kristus tawarkan. Kami mengukur segala sesuatunya dengan kenikmatan dan kesenangan dunia. Karena itu saat ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Bapa, ampuni kami. Ampuni jika sebagai murid-murid-Mu kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah murid Tuhan. Kami tidak menunjukkan citra Allah di dalam diri kami, di dalam hidup keseharian kami, bahkan di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Ampuni kami jika kami tidak mampu menampakkan kasih Kristus di tengah kehidupan kebersamaan dengan sesama kami. Kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan dan memohon Tuhan memberikan kepada kami kesempatan baru untuk kami memperbaiki diri kami. Dan biarlah firman yang hendak kami renungkan bersama boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, biarlah kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah murid Tuhan, anak-anak Tuhan, yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Karena itu saat ini Bapa, kami membuka diri kami di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan mengampuni dosa kami dan mencurahkan kepada kami hikmat melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Sehingga firman itu boleh menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya hamba-Mu boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, bersabdalah karena kami mau mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, menjadi anugerah bagi setiap kita pada pagi hari ini atas setiap pengakuan dosa yang kita sampaikan. Tuhan akan memberikan anugerahnya untuk hidup kita yang baru melalui Injil Matius. Pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari sebagai pembaharuan kehidupan dan kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada pagi hari ini bisa dibantu? Ya, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Nah, saudara saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat terlebih dahulu kata berhasil. Saya mencoba melihat dari arti kata di dalam bahasa Inggris. Berhasil itu dipakai kata was successful. Nah, kata was successful itu punya arti kata berhasil, sukses, berbahagia. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kapan seseorang itu disebut berhasil, sukses, berbahagia? Kapan? Apa ukurannya? Bapak Ibu, apakah kita sepakat ukuran yang kita pakai untuk seseorang itu disebut berhasil atau berbahagia atau sukses adalah ketika seseorang itu memiliki sesuatu? Betul enggak? Ngangguk gitulah kalau pakai masker nih, saya enggak lihat deh. Ya, gitu enggak lihat deh. Setuju atau tidak? Betul ya? Kalau memiliki sesuatu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya punya 2 anak, ini libur long weekend ini pulang, anak kita yang pertama itu pulang dengan mengendarai mobil yang bagus. Apa ya mobil yang bagus tuh? Ferrari. Wah, gitu ya. Cincin emasnya itu jarinya 10, semua ada. Di saku bajunya ada handphone 1, di saku celananya ada handphone 1 gitu. Begitu pintunya dibuka, keluar baunya wangi luar biasa. Anak kita yang kedua pulang. Rumahnya enggak jauh lah dari Magelang ini. Naiknya pit ontel. Pit onta, bukan pit yang sepeda lipat, tapi ontel, onta. Mana yang kita sebut sukses? Yang pertama datang naik mobil atau yang pakai pit ontel? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Kenapa? Anakku pulang itu sukses. Kenapa? Sudah punya mobil, sudah punya segalanya, kerja di luar kota sukses. Anak kita yang sukses tadi, yang pulang dengan baunya, wanginya luar biasa itu, kita tanya, kok pulang sendiri? Lalu dia mengatakan gini, lah wong nggak ada yang seneng sama aku kok. Nggak ada cewek yang seneng sama aku. Pulang, nggak bawa keluarga, nggak bawa istri, nggak bawa anak. Dia pulang sendiri. Anak yang kedua itu kita mengatakan, pulang, sudah pakai pit ontel, bonceng ke istrinya, bonceng ke anaknya di depan.
Saudara-saudara, kira-kira kalau menurut ukuran kita, kira-kira sukses mana? Ayo, bingung ya? Kenapa? Kita mengatakan gini, sukses punya anak itu termasuk sukses ya? Lah kalau punya segalanya, neng enggak punya keluarga, enggak punya anak istri, maka kita mengatakan apa? Gopo. Sudah punya segalanya kok randuhe anak, randuhe bojo. Lalu kita mengatakan itu kurang sukses. Sukses itu kalau hidupnya sudah lengkap, punya pasangan hidup, punya keluarga yang dicintai. Gitu. Saudara-saudara, ukuran kita ketika mengatakan seseorang disebut sukses adalah ketika memiliki sesuatu. Berhasil itu kalau kita mempunyai sesuatu, bahkan mempunyai hak istimewa. Saya WA Bu Heni tolong didoake. Bu Heni itu kok enggak jawab-jawab loh. Lalu seorang penatua mengatakan gini, rasa wedi, tak WA-ke. Aku punya akses langsung. Jadi kalau Bu Heni tolong dibuka WA-ne, itu mesti langsung dijawab. Kenapa? Saya itu masih terhitung sedulure. Nah, kita mengatakan saya punya hak istimewa untuk masuk lebih cepat, lebih dalam, dan mengambil sikap-sikap yang baik, gitu ya. Saudara-saudara, kata sukses itu bukan hanya ketika kita mendapat sesuatu, memiliki sesuatu, tetapi juga ketika kita punya hak istimewa. Sehingga kita mengatakan jalan yang saya lalui lebih mudah dan lebih gampang. Nah, ketika kita bicara keberhasilan, kesuksesan, seseorang disebut bahagia adalah ketika memiliki sesuatu. Saudara-saudara, menarik, seorang yang bernama Erich Fromm itu mengatakan di dalam bukunya To Have or To Be, dia mengatakan gini, kalau ukuran keberhasilan itu adalah memiliki, sebetulnya hidup yang kita jalani itu adalah hidup yang tidak sehat. Kalau lihat anak kita dua, satu datang pakai kendaraan yang mewah, satu datang cuma pakai pit ontel, lalu kita mengatakan ini anak saya yang berhasil, maka Erich Fromm mengatakan sebetulnya hidup kita itu tidak sehat. Kenapa? Saudara-saudara, Erich Fromm mengatakan karena ketika ukuran yang dipakai itu adalah memiliki sesuatu, maka sebetulnya ukuran itu menyeret kita kepada keegoisan, arogansi, dan ketidakpedulian satu dengan yang lain. Kalau ukurannya adalah memiliki, seseorang itu disebut berhasil, maka itu akan membawa kita, menyeret kita, mendorong kita kepada keegoisan, arogansi, dan ketidakpedulian. Nah, saudara-saudara, ini yang dilihat di dalam Matius pasal 23. Yesus secara khusus berbicara kepada para muridnya tentang siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Yesus dengan sangat jelas membicarakan mereka kepada para murid. Nah, saudara-saudara, siapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Kalau kita lihat, saudara-saudara, yang pertama adalah bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah keturunan Abraham. Orang-orang Yahudi yang merasa bahwa kami ini adalah keturunan Abraham yang nanti mati masuk surga, yang punya hak istimewa, memiliki hak istimewa. Kalau nanti kami masuk surga, kami itu sudah tidak usah lagi mikir macam-macam, karena kami keturunan Abraham, otomatis kami akan menerima keselamatan karena kami ini adalah umat pilihan Tuhan.
Saudara-saudara, ahli Taurat dan orang Farisi merasa bahwa dengan mereka sebagai keturunan Abraham, mereka punya hak istimewa. Dan ini membuat mereka menjadi orang-orang yang memiliki sikap-sikap yang arogan. Lalu digambarkan bahwa orang Farisi itu adalah orang-orang yang memisahkan diri, menjaga jarak dan menjauh dari orang-orang atau hal-hal yang najis. Tujuannya adalah mencapai tingkat kekudusan dan kebenaran yang diperlukan bagi orang yang ingin bersekutu dengan Allah. Sudah keturunan Abraham, mereka itu memisahkan diri. Supaya apa? Supaya kudus, menjaga kekudusan. Ini kan luar biasa ya. Jadi mereka itu merasa memiliki hidup yang luar biasa, hidup yang baik. Kenapa? Karena hal-hal najis tidak kami sentuh. Bergaul dengan orang-orang berdosa tidak. Karena itu ketika kita lihat dalam cerita Yesus ketika orang Farisi itu berdoa dan di sebelahnya pemungut cukai, aku bersyukur. Kenapa? Aku tidak sama seperti mereka gitu. Memiliki hidup yang bisa mereka banggakan, kudus, terpisah dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ahli Taurat itu adalah orang-orang yang ahli dalam mempelajari hukum Taurat, hukum Musa. Mereka memelihara hukum lisan dan dengan setia mewariskan kitab-kitab suci Ibrani kepada murid-murid untuk mentaatinya. Siapa ahli Taurat? Adalah orang yang dengan setia mempelajari, merenungkan hukum Musa. Nah, karena apa yang mereka miliki itu, saudara-saudara, menyebabkan mereka memiliki hak istimewa dan kedudukan serta kuasa. Untuk apa? Untuk mengajar. Yang tahu firman Tuhan, yang tahu hukum Taurat itu siapa ya? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka punya hak. Mereka memiliki kesempatan untuk mengajar. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengadilan. Ketika ada orang datang kepada mereka, katakanlah mana yang benar, sikap yang seperti ini. Mereka juga melakukan pengadilan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mereka digambarkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi memiliki sesuatu yang membanggakan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yesus kepada para murid mengatakan, ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Apa yang Yesus katakan di ayat 3 dan 4? Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara-saudara, perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki kuasa, mereka memiliki hak istimewa sebagai keturunan Abraham. Mereka tahu banyak hal. Tapi apa yang Yesus katakan? Mereka tahu, mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka paham banyak hal, mereka meminta orang lain, murid-muridnya lakukan, meletakkan semua beban hukum Taurat kepada para murid. Tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Nah, saudara, apa yang kita mau lihat di sini? Yesus sebetulnya sedang mengkritik. Kalau kita itu bicara hanya soal ukuran keberhasilan itu adalah memiliki, maka sebetulnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sedang mati rasa terkait dengan spiritualitas mereka. Tahu, paham, tapi
tidak mau melakukan. Yesus mengkritik karena mereka mati rasa dengan firman yang mereka pelajari. Kenapa Eric Fromm mengatakan bahwa ukuran keberhasilan itu adalah membuat hidup kita tidak sehat, karena bisa menyeret kita pada mati rasa. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan spiritualitas kita, iman kita. Minggu yang lalu itu khotbahnya tentang keluarga yang memahami firman Tuhan. Betul ya? Siapa keluarga yang tidak paham firman Tuhan? Semua paham. Siapa keluarga yang melakukan firman Tuhan? Kita itu kan seringkali gini, wong Kristen kok koyo ngono, gitu kan? Kamu loh sekolah minggu, denger cerita guru sekolah minggu, kok kamu nakal toh? Saudara-saudara, kita bisa begini, kamu. Tapi kita pernah sadar enggak apa yang aku lakukan? Barangkali kita hanya paham nih, sama seperti ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan, yang memahami firman Tuhan, tapi tidak sampai di dalam hidup sehari-hari. Yesus sungguh mencela ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka mati rasa. Cuma pokoknya tahu, oh orang Kristen harus begini, pengikut Tuhan harus begini. Yang disebut umat pilihan Tuhan harus hidup di dalam kasih, harus melakukan firman Tuhan, harus melakukan ritual-ritual keagamaan, tahu. Tapi apa yang terjadi hanya sebatas, loh kok dia enggak melakukan toh. Kok dia makan enggak berdoa toh. Kok pada hari Sabat dia pergi toh. Itu hanya begitu loh. Hanya dipakai untuk menunjuk orang, untuk menghakimi orang, untuk menuduh orang. Tapi tidak pernah masuk. Bagaimana dengan saya? Bukankah 1 jari itu untuk orang lain? 3 jari itu untuk kita. Saudara, mari hal yang pertama yang mau kita renungkan bersama, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Yang barangkali kita itu masih sudah mati rasa. Kenapa? Karena cuma sekedar tahu, tapi tidak melakukannya. Hal yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Apa artinya, saudara? Hal yang kedua, Yesus mau mengajak kepada kita untuk melihat apa yang terjadi pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memiliki arogansi dan narsisme spiritual. Arogansi, wah aku ini pemimpin loh. Maka apa yang harus dilakukan? Duduk di depan, dikasih penghormatan. Kalau ada orang yang datang, enggak menyapa, apa yang akan dilakukan? Oh, saya di sini loh, kok enggak disapa. Pada jam-jam ibadah mereka berhenti dimanapun lalu berdoa. Supaya apa? Oh, orangnya baik loh. Ibadahnya luar biasa loh. Arogansi dan narsisme. Supaya apa? Supaya dilihat dan dipuji. Saudara, hal yang kedua yang mau kita lihat bersama. Kira-kira bagaimana dengan kita? Adakah ciri ini dalam hidup kita? Arogansi dan narsisme spiritual. Kita mengatakan barangkali, oh ya saya nih dulu pendiri gereja.
Jadi nek ada apa-apa ki mbok teko aku sik. Barangkali itu ada menjadi bagian dari diri kita. Yesus mengatakan itu bukan jalan yang disebut berhasil di dalam jalan Tuhan. Kalau kita masih bicara soal aku, saudara, kemarin itu saya bicara dengan teman-teman, menarik, karena sekarang itu banyak orang itu narsis, gitu. Nggak cuma anak muda ke gereja, foto dulu gitu. Itu tidak hanya terjadi pada anak muda, lansia saja juga narsis tuh. Foto lalu diupload. Kenapa? Ya supaya orang lihat saya baru di gereja, ibadah dulu ya. Itu diomongke saudara, di mana? Di Facebook, di Instagram, gitu kan. Perjamuan kudus, itu ya difoto, lalu mengatakan perjamuan kudus dulu ya. Saudara, mari kita coba renungkan sungguh-sungguh. Apakah ini yang disebut dengan keberhasilan di dalam jalan Tuhan? Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38, Yesus itu mencela ahli Taurat dan orang Farisi. 8 kali dia mengatakan kata celakalah. Kenapa? Karena mereka menunjukkan mati rasa dalam iman. Mereka menunjukkan arogansi dan narsisme di dalam iman percaya. Nah, kalau begitu pertanyaannya saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan berhasil di jalan Tuhan? Kita perhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kamu, hendaklah kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, dia yang di sorga. Dan jangan kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Apa yang mau Yesus katakan melalui ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 ini? Yang disebut berhasil di jalan Tuhan, itu yang seperti apa? Saudara, kalau kita merujuk pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, maka kita melihat berhasil di jalan Tuhan itu adalah menjadi murid yang rendah hati. Jangan ada yang mau disebut rabi, jangan mau ada yang disebut pemimpin, jangan ada yang mau disebut sebagai bapa. Kenapa? Karena hanya Tuhan. Artinya apa yang kita miliki, keberhasilan yang kita punyai sampai saat ini, masih ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa itu? Yaitu Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan kalau kita mau dikatakan berhasil di dalam jalan Tuhan. Jadilah murid. Murid yang terus mau belajar, murid yang mau terus menyatakan kerendahan hatinya. Aku ini belum apa-apa, sudah jadi orang Kristen sekian lama, ya aku ini belum apa-apa, masih banyak yang belum aku tahu dan aku pahami. Saya jadi pendeta, saya mengatakan saya ini belum apa-apa, belum tahu banyak hal dan belum melakukan banyak hal. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi murid yang rendah hati, terus belajar kepada rabi kita yang utama, yaitu Kristus. Terus tunduk pada pemimpin kita yang utama, yaitu Kristus. Terus belajar seperti seorang murid kepada bapaknya yang tahu apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Berhasil itu bukan sekedar memiliki sesuatu, tetapi berhasil itu adalah ketika kita bersedia menjadi murid yang rendah hati. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dan 12, Yesus mengatakan barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 memberikan sebuah catatan yang penting buat kita. Ada satu kata penting, yaitu pelayan. Nah, saudara, kata pelayan ini dipakai diakonos. Diakonos itu bukanlah, pelayan itu bukan seperti budak yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Diakonos itu sama seperti pada zaman dulu GKI itu punya istilah penatua dan diaken. Tugasnya apa? Diaken itu tugasnya adalah menjadi penolong, helper, dan mengikatkan diri dengan kasih. Diakonos itu pelayanannya kalau zaman dulu di GKI itu adalah memperhatikan saudara-saudara kita yang kurang mampu, melayani meja gitu ya. Itu adalah orang-orang yang digambarkan menjadi penolong, yang belajar untuk menyatakan kasih Kristus. Nah, sekarang itu GKI tidak lagi menggunakan kata diaken untuk jabatan di dalam kemajelisan. Kenapa? Karena kata diaken, diakonos itu harusnya mewarnai seluruh pelayanan kita. Dia bukan satu jabatan khusus, tetapi kata diakon itu harusnya mewarnai semua pelayanan kita. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk menjadi penolong, menjadi orang-orang yang membagikan kasih kepada sesama. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua yang mau ditunjukkan kepada kita, berhasil di jalan Tuhan itu tidak hanya memiliki, tetapi menjadi saudara bagi sesama. Dalam bukunya Erich Fromm, Erich Fromm mengatakan begini, manusia modern itu hanya berhenti dengan kata memiliki. Tetapi seharusnya manusia modern tidak hanya berhenti dengan kata memiliki, tapi harus menjadi. Bukan hanya sekedar to have, tetapi kita harus menjadi to be. Harus menjadi saudara bagi sesama. Ada sebuah cerita yang sangat menarik, ada seorang yang kaya. Dia beli sebuah villa di puncak. Dia mengatakan, saya beli villa ini karena saya ingin hadiahkan pada istri saya. Istri saya tuh suka banget sama buah lenci. Nah, di villa itu ada pohon lenci yang sangat besar dan buahnya itu sangat banyak dan sangat menyenangkan. Dia beli villa itu. Nah, saudara, teman-temannya itu mengatakan, yo dolan rono, pengen lihat gitu. Oke, perjalanan menuju ke villa. Orang yang kaya ini mengendarai mobilnya dengan membawa teman-temannya. Dalam perjalanan itu baru santai, baru guyon-guyon, tiba-tiba ada mobil yang nyelip dengan tidak betul gitu. Nah, orang yang kaya ini melambatkan mobilnya. Temennya itu mengatakan, ya, oh kurang ajar. Oh, nek aku tak selip genti. Orang ini cuma mengatakan gini, barangkali dia sedang buru-buru. Ndak apa-apa, wong kita santai kok. Dah, jalan lagi. Tidak berapa lama dari arah samping kiri itu tiba-tiba ada seorang anak yang lari dengan sangat cepat. Orang kaya yang mengendarai mobil ini segera melambatkan dan berhenti. Semua teman-temannya bingung, ngapa tadi kok mandek gitu. Nah, tidak berapa lama setelah anak itu lari dengan sangat cepat, ada teman-temannya yang lari juga di belakangnya. Lalu temannya mengatakan, kok ngerti kalau ada teman-temannya yang ngejar?
Lalu orang kaya itu mengatakan begini, ya biasanya anak itu kalau lari buru-buru, itu mesti ada teman yang di belakangnya yang ngejar. Dan kalau saya tetap mengendarai mobil itu dengan kecepatan yang sama, mungkin anak yang pertama ini selamat, tapi anak yang di belakangnya mungkin tidak selamat, bisa jadi saya tabrak. Teman-temannya itu cuma diam dan tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai di villa, orang kaya itu mengatakan, kita tunggu di sini ya, sebentar saja. Kenapa? Saudara, rupa-rupanya mereka melihat ada banyak burung yang terbang dan cukup ramai. Tunggu sebentar. Ada apa? Mungkin ada anak-anak yang sedang manjat pohon lenci dan mengambil buahnya. Tunggu. Nek kita masuk, mereka tahu pemiliknya datang, mesti apa yang terjadi? Lari. Kalau kesusu tiba, malah jadi fatal. Tunggu sebentar lagi. Saudara, apa yang mereka katakan? Teman-temannya itu mengatakan, kamu sudah diberkati banyak hal, tapi kamu tidak menjadi arogan dan egois dengan apa yang kamu punyai. Kamu bagikan itu untuk orang-orang di sekitarmu. Saudara, berhasil di jalan Tuhan itu tidak bicara soal memiliki dan mendapat apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita mau membuka diri kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melayani orang di sekitar kita, kita lihat mereka sebagai saudara untuk kita bertumbuh bersama. Selamat berhasil di jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Ya Bapa, jika Engkau menghendaki kepada setiap kami untuk belajar menjadi seorang murid, ini kami Tuhan. Kami mau terus belajar dari-Mu. Jika Engkau menghendaki kami belajar untuk rendah hati, tolonglah kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh belajar seperti yang Kristus mau. Segala kehebatan, segala apa yang kami punyai, segala apa yang kami sudah terima, biarlah kami boleh gunakan itu untuk memuliakan nama-Mu. Kami belajar melihat semua yang kami punyai adalah titipan yang Tuhan berikan untuk kami kelola dengan baik. Jika Engkau menghendaki setiap kami menjadi penolong, menjadi saudara bagi sesama kami, ini kami Tuhan. Biarlah kami memiliki mata seperti mata Kristus, yang melihat orang-orang di sekitar kami membutuhkan kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah kami boleh memiliki telinga seperti Kristus, hati seperti Kristus, supaya kami boleh menjadi berkat buat sesama kami. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, Bapa ajar kami untuk melihat kasih-Mu yang besar. Kami yang ada di usia rentan, kami sebetulnya rindu untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami.
Tetapi karena usia kami, maka kami harus dengan kerendahan hati dan kesabaran menanti waktunya untuk kami dapat beribadah di gereja. Kami dengan sukacita tetap menjalani ibadah di rumah. Kami mohon hikmat dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di usia rentan. Bapa, jagai mereka, lindungi mereka, dan biarlah mereka boleh tetap bergembira dan bersukacita, karena kasih Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di usia produktif, yang boleh beribadah di gereja dan boleh melakukan aktivitas sehari-hari. Bapa berkati, supaya kami juga boleh merawat kehidupan, menjaga kesehatan kami, dan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami, bahkan menjaga kesehatan keluarga kami. Kami belajar untuk sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan demi di hidup kami dan hidup sesama kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di garda depan, para tim medis, dan juga saudara-saudara kami yang bekerja di puskesmas maupun di rumah sakit. Bapa, jagai mereka, berikan mereka kesehatan, berkati mereka dengan berlimpah, supaya mereka boleh sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapa, biarlah kasih-Mu boleh Engkau curahkan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil, kebijakan yang mereka ambil, semuanya didasarkan untuk seluruh rakyat Indonesia, membangun kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk para ilmuwan yang masih sedang berupaya untuk menghasilkan vaksin di tengah pandemi ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan vaksin dan pandemi ini boleh segera berakhir. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Bapa, tolonglah kami. Biarlah kami boleh belajar menjaga kehidupan yang Tuhan beri, merawat kehidupan dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami memasrahkan saudara-saudara kami yang pada masa libur panjang ini kembali ke Magelang dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Jika ada di antara mereka yang akan kembali ke kota mereka masing-masing, Tuhan sertai perjalanan mereka. Lindungi mereka hingga mereka boleh tiba di kota mereka masing-masing dan mereka juga boleh melakukan aktivitasnya dengan baik. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, untuk kehidupan dan kebersamaan yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh melihat kasih-Mu yang besar, yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Minggu yang baru ini, kami memasrahkannya di dalam tangan Tuhan. Hidup kami secara pribadi, maupun hidup persekutuan kami, GKI Pahlawan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu dan membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Bapa, ini doa dan harapan kami, yang kami mau serahkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita.
Marilah kita datang bersyukur dengan membawa persembahan yang terbaik padanya. Firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persembahkan syukur kepadanya dengan nyanyian PKJ 265 ayat 1. Dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Adalah kebahagiaan bagi kami Tuhan untuk dapat kembali datang ke hadirat-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Berkati apa yang telah disampaikan Tuhan sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Engkau ajar kami Tuhan untuk menjalankan firman-firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini merupakan ucapan syukur bagi pemeliharaan Tuhan kepada kami. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang memberi persembahan ini dan juga jemaat lainnya Tuhan. Dan juga berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berkemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.